Pak, ini kambuin. Dua. Pak. Kabupaten Sumbawa merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan Kecamatan Sumbawa merupakan pusat segala kegiatan pemerintahan, perdagangan, dan industri-industri kecil. Di pusat Kabupaten Sumbawa ini, terdapat sebuah bangunan bersejarah yang dikenal dengan nama Istana Bala Kuning, yang berlokasi di Jalan Wahidin nomor 21, Kelurahan Sketeng, Kecamatan Sumbawa. Bangunan Istana Bala Kuning terletak di tengah kota Kecamatan Sumbawa yang letaknya sangat mudah dijangkau. Istana Bala Kuning merupakan salah satu bangunan cagar budaya yang berhubungan langsung dengan Kesultanan Sumbawa. Istana Bala Kuning dibangun pada tahun 1941 sampai dengan 1942. Di area Bala Kuning dahulu merupakan area persawahan milik Sultan Muhammad Kharodim III, dan di wilayah itu juga masyarakat Sumbawa menyebutnya sebagai area Kokardano. Bangunan pertama yang dibangun di wilayah Kokardano yaitu bangunan rumah kepala dinas kehewanan, yang dimana rumah tersebut sekarang menjadi Pendopo II atau rumah dinas wakil bupati Kabupaten Sumbawa. Bangunan kedua yaitu bangunan rumah kepala dinas pekerjaan umum, dan sekarang menjadi rumah dinas polisi militer. Karena pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Kharodim III, sektor kehewanan dan sektor pekerjaan umum merupakan prioritas pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Kharodim III. Bala Kuning merupakan bangunan terakhir di area Kokardano yang dibangun oleh Kesultanan pada masa itu. Sejak pembangunannya selesai, Istana Bala Kuning sampai dengan tahun 1950 ditempati oleh beberapa pejabat pemerintah pusat yang ditempatkan di Sumbawa. Pada tahun 1950, berakhirnya masa Kesultanan atau Swapraja dan beralih ke daerah Swatantra tingkat 2 Sumbawa. Istilah Swapraja adalah salah satu bentuk yang diakui oleh pemerintah kolonial Belanda dan mencakup berbagai bentuk administrasi seperti kesultanan, kerajaan, dan keadipatian. Status Swapraja berarti daerah tersebut dipimpin oleh pribumi dan berhak mengatur urusan administrasi hukum dan budaya internalnya. Pada tahun 1950, Sultan Muhammad Kharodim III membangun bagian depan Istana Bala Kuning yang berbentuk bangunan lengkung atas keinginan permaisuri untuk mengenang rumah dinas beliau semasa menjadi Ketua Parlemen Negara Indonesia Timur di Makassar. Bangunan Bala Kuning merupakan perpaduan antara arsitektur Eropa dan kearifan lokal Sumbawa. Dilihat dari atap Istana Bala Kuning merupakan perpaduan dari atap bangunan Eropa dan kearifan lokal Sumbawa pada masa itu, yang hampir sama dengan istana dalam loka. Dan juga jendela serta pintu yang besar merupakan arsitektur bangunan Indis pada masa kolonial Belanda. Untuk bagian lantai dari Istana Bala Kuning sendiri, lantai teras dan juga untuk bagian lantainya dari awal pembangunan hingga saat ini belum ada perubahan. Bangunan Istana Bala Kuning terdiri dari ruangan yang berbentuk lengkung di bagian depan. Itu biasanya digunakan untuk menerima tamu biasa. Lalu ruang tamu tengah digunakan untuk menerima tamu kehormatan Sultan. Ruang depan digunakan sebagai kantor, dan ruang privasi Sultan yang bisa mengaksesnya hanyalah orang-orang terdekat Sultan. Dan di samping bangunan induk Istana Bala Kuning, ada pavilion kecil yang biasanya digunakan untuk tamu-tamu atau keluarga Sultan yang menginap. Istana Bala Kuning didominasi oleh warna kuning. Sebenarnya tidak memiliki filosofi tersendiri. Namun, karena warna kuning banyak dipakai oleh kaum-kaum bangsawan pada zaman itu. Dan yang memberi nama Bala Kuning sendiri itu adalah masyarakat Sumbawa. Di Istana Bala Kuning juga ada benda-benda pusaka kerajaan yaitu Parewa Kamutar, lambang kebesaran Sultan, Parewa Tokal Adat Ode, peranti upacara kesultanan,
pakaian adat dan singgasana, keris, tombak, dan foto-foto yang menceritakan sejarah kerajaan Sumbawa, serta sebuah lampu hias yang diberikan sebagai hadiah pernikahan Sultan Muhammad Kaharudin III dengan permaisuri oleh seorang Belanda.